kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. It's on my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relin Apriza dengan NIM 23571009 dari program studi Tadris Matematika semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi tentang yang pertama, karakteristik perkembangan peserta didik, yang kedua, teori hakikat perkembangan peserta didik, dan yang ketiga, perbedaan individu peserta didik. Karakteristik perkembangan peserta didik. Yang pertama, karakteristik perkembangan anak usia dini. A. Unik, di mana unik ini adalah setiap siswa memiliki sifat yang berbeda-beda dengan satu sama lainnya, seperti bawaan, minat, kapabilitas, dan latar kehidupan mereka masing-masing. B. Egosentrik, artinya anak-anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang mereka masing-masing. C. Aktif dan energik, adalah anak-anak yang penuh semangat dan senang melakukan berbagai kegiatan. D. Spontan, artinya suatu perilaku yang ditampilkan oleh anak-anak yang tidak ditutup-tutupi sehingga mereka menceritakan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Yang ke E. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, artinya anak-anak belum memiliki rasa pertimbangan yang matang terhadap apa yang mereka lakukan, terutama pada hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Contoh, jika anak-anak yang kecanduan main HP itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. 2. Karakteristik anak usia sekolah. A. Perkembangan fisik dan motorik. Artinya seiring pertumbuhnya fisik yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat berkoordinasi dengan baik. Biasanya gerak atau aktivitas motorik yang lincah itu terjadi saat anak berusia 7-12 tahun, karena masa ini merupakan masa ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik. Yang kedua, perkembangan intelektual. Artinya, anak-anak dapat mengembangkan pola pikir dan daya nalarnya. C. Perkembangan emosi, di mana perasaan yang muncul sebagai respon dari situasi tertentu. Artinya, di mana anak-anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima dan tidak disenangi. Ini biasanya terjadi pada anak kelas tinggi, yakni 4, 5, dan 6. D. Perkembangan sosial, adalah pencapaian kematangan dalam interaksi sosial. Artinya, di mana proses ini individu atau kelompok mengalami perubahan dalam cara berinteraksi dan memahami satu sama lain dalam konteks sosial. 3. Karakteristik perkembangan remaja. A. Perkembangan fisik, di mana pada masa remaja sudah mengalami masa pubertas dan lain-lain. B. Perkembangan kognitif, di mana perkembangan ini adalah kemampuan kapasitas individu. Pada perkembangan ini merujuk pada peningkatan dan pematangan keterampilan pengetahuan dan potensi pribadi individu itu sendiri. C. Perkembangan identitas diri, di mana proses individu membentuk dan memahami siapa diri mereka sebenarnya dan apa tujuan hidup mereka. D. Perkembangan kepribadian, di mana bagaimana kepribadian kita terbentuk dan berubah seiring waktu. Hal ini mencakup latar belakang dan lingkungan di mana kita dibesarkan. Yang kedua yaitu teori hakikat perkembangan peserta didik. A. Teori psikodinamika, di mana teori ini mencakup akan pentingnya lingkungan. Artinya, pada lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi kesuksesan akademik dan pengembangan holistik peserta didik. B. Yaitu teori belajar sosial, di mana teori ini lebih menekankan kepada perilaku.
Artinya, teori ini menekankan bahwa individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan dan peniruan perilaku pada orang lain, dengan kata lain perilaku yang positif. Yang ketiga yaitu teori kognitif, di mana teori ini mengacu pada proses pengetahuan dan perbuatan. Artinya, pada teori ini berfokus pada bagaimana proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Pada teori ini juga menekankan aspek positif dari sifat manusia dan potensi untuk pertumbuhan pribadi. D. Teori humanistik, di mana teori ini lebih menekankan pada potensi. Artinya, perhatian dan usaha difokuskan pada kemungkinan atau kemampuan yang dapat berkembang di masa depan, bukan hanya kondisi pada saat ini. Misalnya, dalam pendidikan, jika seorang guru lebih menekankan pada potensi siswa, mereka akan memberikan dukungan dan bimbingan untuk membantu siswa tersebut mencapai kemampuan yang terbaik. Yang ketiga yaitu perbedaan individu peserta didik. Yang pertama melalui latar belakang, di mana pada perbedaan ini menyoroti keragaman latar belakang individu. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengalaman hidup, kondisi keluarga, dan faktor sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia dan nilai-nilai individu tersebut. Yang kedua yaitu perbedaan kognitif, di mana perbedaan kognitif ini sebagai dimensi yang mencakup kemampuan kognitif individu, mencakup pemahaman, penalaran, dan kemampuan berpikir sehingga dapat membentuk dasar dari kecerdasan dan kemampuan individu itu dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu perbedaan kecakapan bahasa, di mana dalam hal ini mencakup penguasaan bahasa, kejelasan ekspresi, dan keterampilan berbicara, sehingga hal tersebut menjadi elemen kunci dalam interaksi sosial dan pembelajaran. Yang keempat yaitu kecakapan motorik, di mana hal ini melibatkan variasi dalam kontrol dan koordinasi gerak tubuh. Motorik juga dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar seperti berjalan dan motorik halus seperti menulis. Yang kelima yaitu perbedaan bakat, di mana perbedaan bakat ini sebagai dimensi yang mencakup potensi istimewa individu dalam berbagai bidang, seperti seni, olahraga, atau keterampilan akademis tertentu. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang membuatnya istimewa, seperti bakat di dalam berbagai bidang. Yang keenam yaitu perbedaan kesiapan belajar, di mana pada perbedaan ini tingkat kesiapan dan motivasi individu untuk belajar itu berbeda. Hal ini melibatkan cara individu merespon situasi pembelajaran dan adaptasi terhadap materi pembelajaran yang disajikan.